Jumpa kembali di channel Raja Bodol, channel yang mengupas lika-liku peleburan elektronik. Suatu kebahagiaan tersendiri berjumpa rekan-rekan baik di dunia virtual maupun di darat. Malam hari ini saya ingin berbagi pengalaman perihal lika-liku mengolah kapasitor SMD, yakni MLCC, ya, multi layer keramik kapasitor. Sebelumnya kita santai aja. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, terutama yang mau baru belajar, seringkali banyak kegagalan dalam mengolah MLCC, kapasitor MLCC, baik itu yang mono layer atau maupun yang multi layer. Sekarang itu enak karena ilmu mudah didapati, banyak konten-konten YouTube. Namun secara sederhana saya akan mengulas lika-liku kegagalan dalam mengolah kapasitor tersebut, ya. Namun ada beberapa inti dari rangkuman yang patut kita perhatikan. Itu yang penting sih. Mengapa gagal? Berhasil karena ini. Yang perlu diperhatikan, langsung aja ke ini ya, ke pokok permasalahan. Acap kali kan orang mengolah dengan metode-metode banyak macam. Ada yang pakai AR, ada yang model lain-lainnya dan lain-lainnya. Dan perlu diperhatikan sobat-sobat semua, ya, di dunia peleburan ada dua faktor yang kadang-kadang menjadi momok, tapi ada juga faktor yang bisa membantu faktor yang menjadi momok itu, baik dia mengolah emas maupun mengolah palladium ataupun yang lain-lainnya. Entah itu mengapa, tapi itu momok. Kalau 20 tahun lalu atau 15 tahun lalu itu banyak kan kalau pelebur itu menamai itu T0. Tapi kalau kami di praktisi elektronik itu namanya timah putih, tin. Itu momok dari semua para pelebur dari dahulu kala sampai sekarang. Itu perlu diperhatikan. Pelebur siapapun baik dalam negeri maupun luar negeri itu merupakan momok, yaitu timah putih, timah solder, tin simbolnya. Cep kali orang abaikan hal itu, padahal itu menjadi momok, istilah kata benalu dalam setiap peleburan. Melebur banyak bisa menjadi sedikit karena benalunya banyak atau timah putihnya itu banyak. Nah,
Saya sebenarnya pengen jika ada waktu ingin sekali bereksperimen bagaimana memberantas timah dengan kimia secara cepat. Sebenarnya banyak yang banyak inovasi yang ke depan ingin Raja Bodol buat, namun kadang terkendala cuaca, terkendala pekerjaan. Banyak momok-momok yang akan bagaimana cara mengatasi itu dengan cara di awal kita mau melebur. Jadi bukan di dalam saat kita melebur, tapi di awal dari sebelum kita melebur. Bisakah itu kita atasi momok itu? Jadi sobat-sobat, perhatikan bahwa dari dahulu sampai sekarang yang jadi momok para pelebur komponen elektronik atau sampah dari elektronik yaitu timah putih. Ya. Namun ada juga yang menjadi pendamping dari pelebur, yang menjadi alat vital para pelebur dari dahulu sampai sekarang itu timah hitam. Namun tidak semua timah hitam itu bisa digunakan. Ada beberapa yang bisa menjadi fatal, momok juga. Hati-hati. Mumpung ada waktu dan suasana sepi, daripada nggak ada temen tengah malam susah tidur, kita bincang-bincang melalui dunia virtual channel Raja Bodol. Nggak apa-apa kan, membahas pengalaman pribadi dalam melebur kapasitor SMD di kalangan para pelebur menyatakan bahwa itu IC kutu. Sebenarnya kalau di sekarang sih ya beberapa tahun sekarang udah banyak sumber daya manusia yang udah pintar, sudah bisa mengolah palladium, emas, perak, ya terutama palladium ini yang harganya lagi maknyos. Dulu sebenarnya buat palladium itu banyak dibuang-buang. Kalau diingat-ingat ya, jika diingat-ingat ya, sudah berapa banyak rekan-rekan, kawan-kawan sesama pelebur membuang-buang palladium. Itu banyak karena banyak yang belum mengerti mengolah palladium tersebut. Jadi kadang-kadang ingat-ingat itu, kalau main berapa banyak palladium yang dibuang-buang. Ya termasuk saya sendiri dulu ya banyak yang terbuang, yang lebih fokus pada emas, perak. Namun sekarang menjadi rebutan. Dan palladium itu banyak bersumber pada alat-alat komunikasi, entah itu radio, seluler atau apa, sampai ke perangkat HT, rig, pemancar, ya gitu. Nah, dalam mengolah kapasitor tersebut, seperti yang sudah saya utarakan awal,
Dan kunci keberhasilan dalam mengolah palladium, khususnya komponen kapasitor MLCC yang merupakan kapasitor yang bahan dasarnya keramik dan dia ada berlapis-lapis sekat atau sel-sel palladium maupun perak. Beberapa yang harus diperhatikan agar maksimum. Pertama, dan ini merupakan perjuangan ya. Pertama itu, bisakah kapasitor tersebut kita haluskan seperti tepung terigu, minimal tepung beras. Itu jika bisa menghancurkan kapasitor tersebut seperti tepung terigu, pastinya hasil akan maksimal. Lalu kedua, banyak kali orang gagal dalam pembakaran karena pengapiannya tidak optimal. Untuk mengolah palladium dibutuhkan pengapian yang besar, melebihi pengapian dari kita mengolah emas. Diketahui palladium itu titik leburnya bisa 1600 derajat atau bisa lebih, entahlah, saya nggak ngerti ya. Yang jelas dia lebih panas, membutuhkan panas tinggi dibanding emas. Dan kedua yaitu kimia. Kimia juga penting, baik itu ya, kita bahas yang memakai DMG, kimia sebagai bantuan untuk melarutkan atau mengendapkan ya, saya nggak tahu istilah apa itu, pokoknya alat bantunya. Karena notabene saya juga bukan orang kimia, jadi nggak paham ya. Untuk mengolah palladium, kimia utama itu DMG dan urea. Banyak orang gagal dalam mengolah kapasitor tersebut. Kadang-kadang mencoba lah, mana sudah memiliki DMG, kapan dia coba untuk dia larutkan atau dia ini mengekstrak, tapi nggak kelihatan. Indikatornya kan dia harus ada warna kuningnya dan ada serbuk endapan. Namun acap kali gagal, akhirnya dibuanglah air tersebut. Nah, kalau menurut saya, entah menurut kawan-kawan, menurut saya urea itu sangat penting. Dan memilih urea itu pun kita harus hati-hati, sebab beberapa urea kadang-kadang kita bagaimana kita mendapatkan urea untuk mengindikasikan bahwa nitrit ataupun kimia ataupun air raja itu sudah netral. Entah netral atau apa istilahnya ya, entahlah. Namun ada, nanti saya tunjukkan saya pakai urea seperti ini, seperti apa nanti saya akan tunjukkan, dan itu murah kok.
Jadi urea itu bisa mengindikasikan bila mana larutan situ udah netral dari kadar nitrit atau apalah, pokoknya udah netral lah gitu. Saya sering membanding-bandingkan beberapa pupuk ya. Saya pakaikan pupuk ini, kapan diendap, kapan diaduk tidak ada reaksi. Saya coba lagi pupuk yang ini, oh kok masih bereaksi pupuknya. Nah, berarti pupuk yang ini kurang bagus. Begitu. Nah, indikasinya untuk yang sempurna jikalau reaksi pupuk tersebut seperti kita memberikan pupuk tersebut kita celupkan pada air yang biasa. Oh, itu kalau udah seperti itu, tidak ada gelembung keluar, tidak ada reaksi dari pupuk tersebut, pastinya udah maksimal atau optimal. Itu menurut pengalaman saya, enggak tahu menurut pengalaman yang lain ya, terserah. Kalau ini menurut pengalaman saya. Lalu kenapa kapasitor tersebut yang keramik itu harus kita haluskan sehalus-halus mungkin? Karena ya berdasarkan karakter dari kapasitor tersebut, namanya saja MLCC ya. MLCC, M itu multi layer. Namanya multi layer berarti berlapis-lapis. Nah, di sekat-sekat itulah itu terdapat palladium dan perak. Jadi jika kalau tidak di crusher atau digiling sehalus mungkin, janganlah berharap untuk mendapatkan palladium itu secara maksimal. Itu loh. Makanya saya berulang-ulang kali menyatakan bahwa harus selembut mungkin kapasitor itu kita buat. Lalu yang pertama, ini yang kedua ya. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi bahwa larutan yang terkandung palladium itu tidak mengandung tinol atau timah putih. Nah, itu makanya saya bilang timah putih dari dulu itu menjadi momok bagi para pelebur baik dalam negeri maupun luar negeri, dimanapun berada. Entah mengapa ya, saya tidak tahu lah. Cara mengatasi pertama untuk mengolah palladium pada kapasitor MLCC, yaitu yang penting itu bagaimana cara kita menghilangkan timah putih tersebut dulu ya. Itu yang penting agar hasilnya pun optimal dan maksimal. Jika saya lebih suka memakai cara yang namanya, seringkali saya kalau olah emas atau olah apa itu pakai cara tradisional, cara lama sih. Tapi itu pastinya tidak gagal. Walaupun ada kandungan timah. Nah, saya meyakini bahwa timah putih itu bisa diadu atau diberantas dengan memakai bantuan timah hitam. Jadi
istilah kata gini ya, di pelebur itu ada juga kayak cerita bawang merah, bawang putih, si jahat dan si baik. Begitupun di peleburan, timah putih itu jahat, namun timah hitam atau timbal atau PB itu bagi saya itu baik gitu. Nah, karena kita dari awal tidak bisa melarutkan timah, jika dilarutkan pastinya lama sekali, entah kapan dileburnya. Karena proses melarutkan timah itu menjadi air itu susah. Nah, saking sudah tidak punya kesabaran, ambil cara alternatif. Jadi caranya gimana? Setelah kita kita giling sehalus mungkin kapasitor tersebut, lalu kita berikan timah, dihalus-haluskan atau enggak dihaluskan pun enggak apa-apa. Nah, kapasitor yang halus tersebut kita campur dengan boraks. Campur perbandingannya ya 100 berbanding 100 umpamanya, 1:1. Taruhlah umpamanya boraks sekilo, itunya sekilo, bahannya sekilo. Nah, untuk mempercepat dan dia sering saya pakai soda api campur kira-kira 20%. Namun soda api itu kadang-kadang membuat cepat tergerus kuenya, makanya harus dilapis kuenya itu. Itu pengalaman pribadi. Kalau banyak orang kan memakai sistem AR atau aquaregia atau air raja. Istilah air raja itu tahun 2000 udah ada. 2015 lah. Setahu saya 2015 itu belum udah terkenal AR atau air raja. Air raja istilah asingnya, populisnya itu aquaregia. Di mana pencampurannya HCl 3 nitrit 1, 3:1. Namun sebelumnya kita nyeruput kopi dulu ya, jangan marah. Gitu, nanti akan saatnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara sempurna. Tapi kadang-kadang sempurna itu susah karena kadang-kadang kita manusia nggak sabar. Jadi mau sempurna mengolah MLCC yaitu apa? 1. Timah usahakan 0, tidak mengandung timah pada leburan tersebut. Timah putih khususnya ya, bukan timah hitam, timah putih. Tinol kata orang dulu bilang tinol. Lalu kedua, usahakan kapasitor keramik tersebut digerus, digiling sehalus mungkin. Semakin halus ya semakin baik tentunya. Karena di MLC itu banyak peraknya juga, bukan sekedar banyak palladium, peraknya melimpah. Dan ketiga yaitu urea. Mau pakai nitrit, mau pakai AR sama aja sih. Itu harus dinetralkan dulu baru optimal untuk kita menarik palladiumnya. Dan keempat, pengapian dan cara untuk melakukan leburan tersebut. Itu ada caranya, jangan langsung dipakai nitrit lagi.
pakai pitcher atau borak. Misalkan dipanaskan dulu marong, baru kita pakaian borak gitu loh. Dan mohon maaf, saya nggak bisa setiap hari memberi konten karena utama dari usaha sebenarnya yaitu melayani para pelanggan pembelian spare part. Dulu sebelum melayani pelanggan emang setiap hari urusannya yaitu lebur. Nah, banyak petualangannya di situ. Namun banyak hal yang tak terduga. Kadang-kadang yaitu maknyos. Itu loh, ada 4 ya, saya rasa 4. Bagaimana mengatasi leburan tersebut tidak mengandung timah putih. Kedua, kapasitor tersebut diusahakan dikerasar atau digiling sehalus mungkin. Ketiga, netralisir cairan menetralkan cairan tersebut lebih optimal. Terus keempat yaitu peralatan pembakaran harus benar-benar optimal juga. Kalau dulu saya itu kalau bakar palladium ya ke teman karena belum punya alat pelebur yang optimal gitu loh. Nah, jika ya banyak sih yang melebur sekaligus istilah orang cara lebur barbar, itu sih baik adanya, namun sekiranya lebih baik jika sebelum melebur bisa mengatasi timah tersebut sampai ke titik 0. Itu lebih mantap itu. Tapi ini saya juga masih terpikir bagaimana cara melakukan hal itu dengan cara yang lebih efisien dan cepat. Ya, masih bereksperimen untuk mengatasi hal itu. Nah, mudah-mudahan ke depan mendapatkan cara bagaimana cara menghadapi timah agar dia di saat kita melebur dia tidak mengandung timah. Itu baru top chair. Gitu sobat-sobat, jangan ngantuk ya karena kita berbagi pengalaman kok ini. Karena kadang-kadang dan sobat-sobat perlu diketahui, jika mengalami kegagalan, segala kegagalan itu kesuksesan yang tertunda, dan bahan-bahan yang mengalami kegagalan jangan disimpan saja. Suatu saat kita akan bisa mengekstrak kembali. Itu saya yakin, karena orang ingin belajar, semakin lama dia akan semakin banyak mengetahui. Terlebih dia rajin menyimak tutorial ya. Namun ya emang sih mau lebih cepat ya kursus tidak menganjurkan, tapi kalau mau lebih instan kursus itu sih, kursus 3 hari pasti ya bisa lah. Karena skill, keterampilan itu lebih cepat jika ada yang menuntun dibanding secara teori atau otodidak ya.
Bayangkan dahulu nyari ilmu itu susah, tak segampang sekarang. Karena saya sendiri merasakan hal itu. Tidak mudah. Untuk menjadi pinter butuh lebih dari 10 tahun. Bayangkan, hampir 20 tahun. Itu pun masih banyak ketinggalan kalau kita dibandingkan negara lain. Negara lain semua unsur logam udah bisa dia pisahkan hanya dengan cara mereka. Ya, sumber daya manusianya mereka lebih ini. Ya, apalagi kita kan tidak makan kuliahan. Selang udah tua baru kepikir mau pintar sekolah. Padahal dahulu menghadapi kimia, menghadapi fisika, matematika, ogah-ogahan. Terasa sekarang kan? Gitu sobat. Ya kuncinya di situ sih. Ya terima, crusher, digiling sehalus mungkin, sama menetralkan cairan atau solusi tersebut dan alat pembakarannya. Itu kunci dimana kita ingin lebih optimal mengolah palladium, khususnya dari komponen kapasitor keramik MLCC yang banyak kali terdapat di PCB modul. Dan bukan cuma itu, banyak sih yang orang tidak ketahui di mana banyak komponen palladium. Namun jika sering berkunjung ke channel Raja Bodol pastinya akan mengetahui. Gitu sobat-sobat Raja Bodol, banyak ngoceh, habis nggak ada temen gimana ya, sendirian lagi. Bodoh ting katanya. Suatu saat saya akan memberi tahapan-tahapan bagaimana mengolah palladium secara baik. Namun kadang sekarang masih terkendala pada peralatan dalam mengcrusher ya, khususnya menggiling. Itu yang sulit. Ditumbuk ya pasti tak bakal hancur sehalus mungkin. Gitu. Oke, sobat-sobat. Dan ada satu yang ini saya akan ulas sedikit ya. Hati-hati membeli MLCC palladium atau kapasitor MLCC ya. Banyak bertebaran di dunia virtual, di sosial media atau di mana-mana itu jual MLCC secara gabruk atau borongan atau apa itu. Namun hati-hati ya, karena MLCC kelihatan MLCC padahal bukan. Karakter MLCC itu banyak macam ya. Ada yang putih, ada yang coklat. So pasti kalau coklat itu so pasti ya, yakin, seyakin-yakinnya itu MLCC. Terlebih yang putih itu super MLCC. Itu karena apa? Itu kebanyakan NPO dan dia non magnetic. Kriteria MLCC yang bagus ya non magnetic yang banyak terdapat pada radio itu, pemancar seluler itu banyak. Terlebih buatan-buatan Eropa itu keren itu. Nah, hati-hati jika mendapati konon dibilang MLCC warnanya agak kehitam, ada yang keabu-abuan,
bukan MLCC kadang, tapi ada juga yang MLCC itu banyakkan namanya induktor, ya, induktor. Dan jika ada yang seperti MLC tapi ada strip putih, ada nilainya, itu Tantalum. Hati-hati, harus bisa membedakan. Ya, saya bilang itu hati-hati, MLCC banyak dijual padahal bukan MLCC, itu induktor. Induktor apa itu? Induktor itu kumparan atau lilitan. Dalamnya itu sebenarnya apa? Lilitan, tapi dia pakai sistemnya seperti MLCC, pakai keramik juga. Tapi dia bukan kapasitor, dia induktor. Seringnya dia cuma ada perak atau nikel, bukan palladium. Itu harus hati-hati di situ. Jadi sebelum membeli, jika ada partai besar, seyogyanya kita harus tes, karena jangan sampai rugi total. Nah, jika rugi jangan menyalahkan si penjual. Penjual belum tentu juga dia salah, karena penjual taunya menjual. Tuh, jadi segala sesuatu jangan menyalahkan penjual, karena yaitu siapa yang menguasai sumber daya manusianya, skillnya, dialah yang menang. Gitu loh. Itu aja sih. Namun acap kali juga, tapi enggak usah dibahas lah. Kadang ada pelebur yang mengalami kegagalan dijual. Aduh, kacau. Dia jual harga mahal, padahal dia udah coba. Janganlah, kasihan yang beli. Karena walaupun bagaimana, janganlah merugikan orang lain. Kasihan. Suatu saat karmamu itu datang. Itu yang saya yakini sih. Namun kalau kita secara istilahnya tidak ada niat di situ, dan kita tidak tahu hasilnya, ilmunya belum sampai situ sih, tidak ada masalah. Tapi jika kita sudah tes lalu kita jual, nah itu bermasalah kalau bagi saya sih. Jadi gitu aja sih ya. Semoga sobat-sobat semua kondisinya sehat walafiat, semoga tambah sukses ya. Kapan waktu jika COVID sudah reda, kita bisa ketemu darat, kopi darat, silaturahmi, dan diskusi mengenai hal yang seperti ini enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu. Nanti kita akan jumpa di lain waktu bersama saya di sini, Raja Bodol, si Raja Tukang Ngoprek. Terima kasih. Jika bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.